Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hutang justru makin berat. Kebutuhan keluarga terus bertambah, dan setiap malam aku hanya bisa menatap langit sambil menahan air mata. Aku lelah, benar-benar lelah, tapi entah mengapa, video ini muncul di berandaku, seolah Allah ingin berkata, "Aku datang untuk menolongmu." Tetaplah di sini, dengarkan sampai akhir, dan jangan lupa tekan subscribe, karena mungkin inilah awal dari jalan keluar yang selama ini kau doakan. Saudaraku yang sedang menonton video ini, mungkin kau tidak sengaja menemukan tayangan ini di berandamu. Tapi yakinlah, tidak ada yang benar-benar kebetulan di dunia ini. Setiap hal yang hadir di hadapanmu, setiap pesan yang datang ke hatimu, bahkan setiap kalimat yang kau dengar sekarang, semuanya berjalan atas izin Allah. Mungkin ini adalah cara lembut Allah untuk menyapamu, untuk mengingatkan bahwa Dia masih peduli, bahwa Dia masih ingin menolongmu keluar dari beban yang selama ini membuatmu hampir menyerah. Ada saat-saat dalam hidup di mana seseorang merasa begitu terhimpit oleh keadaan. Hutang yang menumpuk, tagihan yang tak kunjung berhenti, kebutuhan keluarga yang seakan tak ada habisnya. Dan di tengah itu semua, muncul rasa malu, takut, bahkan putus asa. Mungkin engkau pernah terdiam di malam hari, menatap langit-langit kamar sambil berbisik, "Ya Allah, bagaimana aku bisa melewati semua ini?" Tidak ada yang mendengarmu saat itu, tidak ada yang datang memberi solusi, tapi hatimu tahu, ada sesuatu yang membuatmu tetap bertahan. Harapan kecil bahwa Allah pasti punya jalan, meski engkau belum melihatnya sekarang. Saudaraku, rasa sesak karena beban hutang bukan sekadar persoalan angka di kertas atau tumpukan kewajiban yang harus dibayar. Ia lebih dalam dari itu. Ia mengguncang hati, menekan jiwa, membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri, bahkan merasa tak pantas berharap lagi. Tapi tahukah engkau, justru di saat seperti itu, Allah sedang menyiapkan keajaiban yang tidak akan datang dari arah yang kau sangka. Kadang, Allah menunda pertolongan bukan karena Dia tidak peduli, tapi karena Dia ingin membentuk kesabaranmu, membersihkan niatmu, dan menyiapkan hatimu agar kuat menerima karunia besar yang akan datang setelah badai ini. Coba lihat sekelilingmu sekarang, keluargamu, anak-anakmu, orang-orang yang masih menaruh harap padamu. Mereka mungkin tidak tahu betapa berat langkahmu, tapi Allah tahu. Dia tahu setiap detak jantung yang bergetar karena takut tidak mampu. Dia tahu setiap tetes air mata yang jatuh diam-diam di balik senyummu. Dan saat engkau merasa semua pintu tertutup, justru disitulah Allah mulai mengetuk hatimu. Mungkin lewat video ini, lewat suara yang sedang kau dengar sekarang, Allah ingin berkata, "Aku tidak meninggalkanmu. Aku sedang menolongmu dengan cara yang belum kau pahami." Beban hutangmu tidak lebih besar dari rahmat Allah. Kebutuhan keluargamu tidak lebih sulit dari kuasanya. Karena Allah adalah Al-Ghani, Maha Kaya tanpa batas, dan Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki yang tiada henti. Maka jangan lagi kau pandang hutangmu lebih besar dari Rabb-mu. Jangan kau biarkan kekhawatiran dunia menutup cahaya harapan dalam hatimu. Setiap kali engkau merasa lelah, ucapkan perlahan dalam hatimu, "Ya Allah, Engkau cukup bagiku." Karena dari kalimat itu, lahir kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ia menenangkan, ia meneguhkan, dan ia membuatmu kembali berdiri meski keadaan belum berubah. Pernahkah kau merasakan bahwa hidupmu seolah berjalan di jalan buntu? Semua usahamu terasa sia-sia, semua pintu rezeki tampak tertutup, dan orang-orang yang dulu berjanji membantu kini seolah menghilang. Di saat seperti itu, manusia cenderung merasa sendiri. Tapi sebenarnya, itulah momen di mana Allah sedang sangat dekat denganmu. Dia tidak diam. Dia sedang mengatur sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar jalan keluar. Dia sedang menulis skenario indah yang akan membuatmu berkata suatu hari nanti, "Ternyata semua ini ada hikmahnya." Allah punya cara yang lembut tapi luar biasa dalam menolong hambanya. Kadang bukan dengan memberi uang secara langsung, bukan pula dengan membuat utangmu tiba-tiba lunas. Tapi bisa jadi Dia menggerakkan hatimu untuk bersedekah walau sedikit, agar rezeki yang tertahan terbuka kembali. Bisa jadi Dia mempertemukanmu dengan seseorang yang membawa ide, pekerjaan, atau peluang yang menjadi kunci dari perubahan besar hidupmu.
Bisa jadi juga dia hanya menumbuhkan kekuatan di hatimu agar kau tetap tenang di tengah kesulitan, sebab ketenangan itu sendiri adalah bentuk pertolongan yang sering kita remehkan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talat 23. Ayat ini bukan sekadar janji, tapi jaminan. Artinya, jika kau terus menjaga hubungan dengan Allah, tetap sabar dalam ujian, dan tidak berhenti berdoa, maka pertolongan itu pasti datang. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan dengan cara yang kau bayangkan, tapi ia pasti datang. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Dia tahu kapan waktu terbaik untuk menurunkan pertolongannya, dan dia tidak akan biarkanmu terus terhimpit tanpa alasan. Bayangkan sejenak, seseorang yang dulu hidupnya terjerat hutang. Setiap hari ia panik, takut, dan putus asa. Tapi kemudian, di titik terendah itu, ia mulai memperbaiki syalatnya, mulai beristighfar di setiap malam, mulai menahan diri dari keluhan, dan mulai bersyukur atas hal-hal kecil. Lalu tiba-tiba, satu demi satu kemudahan datang. Usaha yang dulu sepi mulai ramai, seseorang yang tak dikenal menawarkan kerja sama, bahkan beberapa hutangnya dibantu orang yang tidak ia sangka. Apakah itu kebetulan? Tidak. Itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa setiap air mata yang jatuh dalam sabar tidak pernah sia-sia. Saudaraku, jika kau saat ini berada di posisi yang sama, jangan anggap hidupmu berakhir. Jangan kira kau tidak pantas dibantu. Justru karena hatimu masih merasa berat, itu tanda bahwa Allah masih ingin kau datang kepadanya. Kadang, Allah menahan pertolongan agar engkau belajar bergantung hanya kepadanya. Sebab jika pertolongan datang terlalu cepat, kita akan lupa siapa sumbernya. Maka bersabarlah. Teruslah berdoa, bahkan ketika kau merasa doamu tak lagi punya kekuatan. Karena sesungguhnya, setiap kali lidahmu menyebut nama Allah, langit bergerak untuk mendengarkanmu. Saudaraku, banyak di antara kita yang merasa bahwa rezeki hanya sebatas uang. Bahwa jika saldo di rekening menipis, maka itu tanda rezeki tertutup. Padahal tidak selalu begitu. Rezeki sejati jauh lebih luas dari sekadar angka. Terkadang rezeki itu berupa kesehatan yang masih kita miliki saat orang lain berjuang untuk bernapas. Terkadang rezeki itu berupa anak yang tertawa meski rumah sederhana. Terkadang rezeki itu berupa ketenangan hati di tengah kesempitan. Dan seringkali, rezeki itu hadir dalam bentuk yang tak kasat mata, seperti sabar, iman, dan rasa cukup. Ketika hatimu masih bisa bersyukur di tengah sempitnya hidup, percayalah, engkau sudah menerima rezeki yang luar biasa besar. Namun manusia, termasuk kita, seringkali terperangkap dalam pandangan sempit tentang kecukupan. Kita berdoa agar diberi kekayaan, tapi lupa bahwa kekayaan sejati adalah hati yang tenang. Kita minta diluaskan rezeki, tapi lupa bahwa terkadang Allah meluaskan dengan menghapus keinginan yang tak perlu. Ada kalanya, saat Allah menunda uang yang kita harapkan, Dia sedang melindungi kita dari kesombongan, dari hutang baru yang lebih besar, atau dari ujian yang lebih berat. Maka jangan terburu-buru menilai bahwa keadaanmu buruk hanya karena uang belum datang. Bisa jadi, Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih halus, yang baru akan terasa saat hatimu sudah siap menerimanya. Ada kisah seorang lelaki miskin yang tiap hari mengeluh karena rezekinya terasa sempit. Ia berkata dalam doa, "Ya Allah, aku hanya ingin hidup cukup agar keluargaku tidak kesulitan." Namun setiap hari tetap saja ia kesulitan mencari nafkah. Sampai suatu hari, anaknya jatuh sakit parah. Ia panik, tak punya uang untuk berobat. Tapi di malam itu juga, seorang tetangga datang mengetuk pintu, membawa dokter dan membantu seluruh biaya pengobatan tanpa diminta. Saat anaknya sembuh, lelaki itu menangis tersungkur, menyadari bahwa rezeki Allah tidak selalu datang dalam